sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kajari Kota Semarang, Gubernur, Bupati, Semarang, serta rekan-rekan dari Kajari Kota Semarang yang mewakili Pak Kabinkum, Pak BPD, terima kasih sudah hadir. Para pejabat utama di jajaran Polrestabes Semarang, para Kapolsek, para Kanit, para penyidik, para penasihat hukum yang hadir, para sumber, rekan sekalian, dengan undangan yang saya hormati dan saya banggakan, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan sosialisasi hukum dengan dilakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang penyesuaian pidana. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Kajari dan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan mewakili Pak Kabinkum, para narasumber dan hadirin sekalian yang telah hadir untuk menghadiri acara ini, karena memang acara ini kita sangat penting dan strategis bagaimana kita yang selama ini berarti sekitar 40 tahun mungkin Pak Kajari ya berkecimpung dengan produk hukum Jawa Kolonial, kemudian di awal tahun 2026 ini sudah dihadapkan pada penggantian produk hukum yang lama dengan yang lebih modern. Tentunya tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa memahami apa isi yang tertuang di dalam undang-undang tersebut, baik itu terkait dengan KUHP maupun KUHP yang baru. Masalahnya tadi kita berdiskusi dengan Pak Kajari dan Pak Edi juga bahwa selain kita juga harus cepat memahami, kita juga harus langsung main. Ya, kita yang tergabung dalam criminal justice system, polisian, kejaksaan, kehakiman, atau pengadilan, ini juga sudah harus cepat bisa memahami dan menguasai isi yang ada di dalam KUHP dan KUHP, dan juga langsung action dalam hal masalah tugas pokok kita sehari-hari, sehingga dipandang perlu acara pada hari ini untuk menghadirkan pucuk-pucuk pimpinan yang ada di Polrestabes Semarang, para pejabat utama, para Kapolsek, para Kanit, para Kasih, para penyidik, untuk bagaimana selain memberikan pencerahan dan pemahaman kepada anggota ataupun bawahannya yang mengemban tugas-tugas penegakan hukum, juga bisa berkoordinasi dengan instansi terkait. Mungkin dari teman-teman kejaksaan, karena memang ya Pak Kajari saya mau hadir ke tempat kita pada bagian ini juga karena beliau memandang acara ini sangat penting sekali. Dan tadi pun juga kita diskusi cukup Pak Kajari ya, karena banyak yang kita bahas dengan Pak Edi, dengan Pak Kajari, dengan teman-teman dari Kajari, bahwa penerapan KUHP yang baru ini ya sepakat kita berada di masa transisi dan penyesuaian. Tapi di masa transisi dan penyesuaian itu kita juga harus langsung bermain, kita harus langsung action, sehingga mungkin tidak ada waktu kita untuk belajar berlama-lama gitu. Karena ketika kita juga belajar berlama-lama, kita juga dihadapkan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang sudah menunggu dan tidak tahu ini akan kapan terjadi. Sehingga ketika itu terjadi dan kita harus menangani, harapannya kita sudah bisa menjadi seorang penegak hukum yang ahli dalam hal masalah penerapan KUHP dan KUHP yang baru, terlepas daripada undang-undang ini baru diterapkan di awal tahun 2020. Tadi sudah kita diskusikan secara garis besar bahwa memang produk hukum
dan KUHP yang baru ini mengganti produk-produk zaman kolonial Belanda, banyak berorientasi pada sistem hukum yang modern dengan dalih mengedepankan hak asasi manusia. Tentunya banyak penanganan hukum yang ada saat ini lebih berorientasi kepada keadilan dan juga upaya-upaya pemulihan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Sehingga ada hal-hal yang harus disamakan persepsi, ada hal yang harus dikomunikasikan, dikoordinasikan antar penegak hukum. Nah, momen inilah menjadi momen yang sangat penting untuk bagaimana kita berdiskusi, berkoordinasi, berkomunikasi supaya di dalam penerapannya nanti tidak salah langkah. Dan pada akhirnya justru konsep daripada penerapan hukum yang baru ini tidak tercapai. Oleh karena itu, saya menyambut baik dengan adanya acara pada pagi hari ini, dan silakan nanti rekan-rekan bisa saling berdiskusi, memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya agar betul-betul bisa kita pahami dan kita bisa langsung action dalam melaksanakan tugas pokok penegakan hukum yang memang sudah kita laksanakan hari ini sampai ke depan. Dan sekali lagi, tolong poin-poin penekanan ataupun hal-hal terkait dengan penerapan KUHP maupun KUHP yang baru ini bisa menjadi pemahaman yang baru, pemahaman yang menjiwai pemikiran para penyidik Polrestabes Semarang untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum. Kalau dulu penerapan KUHP atau KUHP yang memang lebih berorientasi pada hal yang bersifat retributif, sekarang lebih kita mengedepankan aspek restoratif. Ini harus betul-betul dipahami, karena di peraturan baru ini hal-hal bersifat restoratif itu diatur secara jelas, diatur secara gamblang dan berbunyi. Kemudian juga tadi kita diskusi bagaimana di KUHP yang baru ini peran daripada penasihat hukum, peran daripada pengacara itu lebih diberikan ruang yang lebih besar, yang tidak ada kemungkinan justru akan, mohon maaf, mungkin akan sedikit mengintervensi ataupun bisa menjadi bagian daripada ataupun mempengaruhi proses penegakan hukum dilakukan oleh para penyidik. Itu juga harus diantisipasi. Banyak hal-hal lain yang perlu didiskusikan dalam kegiatan pada pagi hari ini, termasuk bagaimana nanti kita berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan jika untuk mencegah terjadinya Pak, jadi kita silakan bolak-balik berkas perkara, gitu, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi. Itu juga semua diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, momen sangat strategis dan berharga ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga rekan-rekan yang berada pada tataran pucuk pimpinan, para kasat, kapolsek, para kanit itu betul-betul bisa memahami, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada anak buahnya, kepada para anggotanya, kepada para penyidiknya, sehingga ketika kita sudah paham, mengetahui, memahami, kita juga bisa langsung melaksanakan kegiatan ataupun tugas penegakan hukum, bisa berkoordinasi dengan instansi terkait dengan criminal justice system yang ada di Kota Semarang, dan bisa tanpa ada kendala bisa kita terapkan aturan-aturan baru terkait dengan masalah KUHP dan KUHP yang baru. Mungkin ini secara garis besar yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini Pak Kajari juga bisa melengkapi hal terkait dengan teknis kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polrestabes Semarang dan juga Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sehingga terjalin sinergisitas dan komunikasi yang baik dalam proses penanganan tindak pidana yang ada di wilayah Kota Semarang. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapolrestabes Semarang atas sambutannya. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur.
Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan IMTV. mineral itu secara umum kita dapatkan dari Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? bumbunya meresap polwena ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak. Sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang kepada beliau Bapak Andi Fajar Arianto SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Kapolres, Kapolres Semarang, para pejabat di Polres Semarang,
suka tidak suka kita hadapi setiap hari. Dan pasti permasalahan itu akan muncul setiap hari. Apalagi pada proses masa transisi saat ini. Masa transisi ini memang masa transisi karena ada beberapa ketentuan yang diatur di dalam KUHP sendiri yang memang banyak menguntungkan posisi para pelaku maupun terpidana. Karena ada masa transisi itu diatur salah satu asas yang res favore yang lebih meringankan seperti itu memang satu yang memang harus kita ada. Berikutnya memang keterbatasan waktu. Waktu ini kan tanggal 18 dilaksanakan, tanggal 2 belum lagi. Walaupun KUHP itu sudah disahkan 3 tahun yang lalu, tapi muncul penyesuaian pidana tambah baru lagi. Kita memang harus benar-benar betul-betul profesional. Bertambah dari kewenangan baik itu jaksa, penyidik, PH, itu juga pasti punya konsekuensi. Ketika bertambah kewenangan, resiko pasti bertambah. Dilihat kalau normanya itu kelihatan banget itu perluasan peradilan itu pasti secara normal ada. Belum lagi nanti tekanan masyarakat itu memang kami berterima kasih sekali Pak Kapolres sudah diadakan forum ini. Kebetulan Pak Kasih Bidung hadir, dua-duanya kasus di Bidung hadir, sehingga nanti ada satu proses koordinasi sehingga kita tidak kalah dengan kejahatan. Itu aja yang paling penting. Belajar nggak perlu muluk-muluk yang jauh-jauh, nggak, yang kita hadapi hari ini aja terus. Kan nggak boleh di masa transisi ini kita menegak hukum kalah dengan kejahatan kan itu. Garis besarnya seperti itu. Fungsi koordinasi kan ada di situ. Bukan fungsi koordinasi ini atau undang-undang ini dibuat untuk menghambat kita, kan tidak. Tapi seharusnya memperkuat kita. Nggak ada kata kita kalah kan gitu dengan kejahatan. Kalau memang salah, kalau tidak itu hanya keseimbangan. Cuma karena kita kaget di hadapan dalam waktu yang singkat, kita akan berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin akademisi ada waktu untuk belajar membaca. Kita sampai hari ini kita masih dihadapkan dengan pelaksanaan KUHP dan KUHP lama juga. Teman-teman yang proses pendidikannya dilaksanakan sebelum disahkan undang-undang, kita masih pakai itu. Setiap hari kita hadapi itu, tiba-tiba tanggal 2 kita harus berubah. Yang waktu belajar kita atau waktu membaca kita kalah dengan waktu kita menghadapi tugas kita sehari-hari. Tapi harapan kami dengan adanya kegiatan hari ini tidak menambah proses penegakan hukum khususnya di Kota Semarang. Itu sedikit. Tapi kalau nanti pemaparan sekalian atau nanti? Waduh, sekalian ini. Sebetulnya kalau disuruh pemaparan itu kan tadi kata Kasih Bidung, Pak Ajari harus jadi narasumber. Nggak ada, kalau dalam musisi ini nggak ada narasumber. Izin malah kita dengan ibaratnya kayak Pertamina, semuanya sama-sama mulai dari nol. Ya, jadi di sini bukan ada narasumber atau tidak, kalau kita sama-sama penegaknya. Mungkin narasumber dari kooperatif maupun dari akademisi berbeda. Tapi kalau kami kejaksaan, dari penyidik, ini kan sama Pak kita Pak. Jadi di sini bukan narasumber atau tidak, sebenarnya kita diskusi bareng. Karena kan sama-sama dari nol kita ngadepinnya ini, sama-sama kita ngadep kita tanggal 2 Januari 2026 ini sama gitu. Jadi mungkin yang pertama kami di sini mohon maaf Pak Kapolres, kita lebih menekankan ke pola koordinasi. Seperti yang tadi kami sampaikan, mungkin ini yang paling penting juga yang kita hadapi setiap hari. Dan itu sehingga dalam proses penegakan hukum di Kota Semarang khususnya cepat terselesaikan di masa transisi. Ini judulnya pola koordinasi antara penyidik dan umum dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Lanjut.
Poltabes ada perubahan paradigma dari retributif ke korektif dan rehabilitatif. Di KUHP lama fokus pada pembalasan dan kepastian hukum yang kaku, memang sangat normatif. Sekarang di KUHP nasional yang baru fokus pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan mengenal keadilan restoratif serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini tadi sudah disampaikan Pak Kapolres sebetulnya. Di sini terjadi keseimbangan. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau dibuka tahun 81 berfokus pada penegakan hukum yang bersifat punitif atau penghukuman. Fokus utamanya adalah mencari kebenaran material untuk menjatuhkan sanksi. Sedangkan di KUHP 2025 ini mengadopsi paradigma keadilan restoratif serta penghormatan terhadap HAM. Sebetulnya tanpa ada teori ini pun kan kita sudah melaksanakan itu. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi.
Harumnya semerbak sebelum kita menuju. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenan. Lanjut. Nah ini di dalam merawat hukum pidana nasional diperlukan pemahaman yang sama untuk mengantisipasi problematika praktis dalam penanganan perkara pasca berlakunya KUHP, KUHP yang baru dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, baik di proses pra-penuntutan, proses penuntutan, persidangan, upaya hukum maupun eksekusi. Kalau sebetulnya kita ini sudah melaksanakan hal ini ya, di dalam proses KUHP ini kita ambil contoh di perkara pemilu Gakumdu. Ini tuh sebenarnya bisnis prosesnya hampir sama dengan di Gakumdu. Ada komunikasi dulu, mateng, sidang, sehingga penanganan perkara lebih efektif. Tadi seperti disampaikan Pak Kapolres, tidak terjadi bolak-balik perkara. Sehingga di dalam pelaksanaan di pembicaraan hari ini yang paling penting adalah pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kenapa dikatakan ini penting? Yang kita hadapi sebetulnya kan sama, pelaku kejahatan. Ketika dalam koordinasi itu berjalan dengan baik, proses penanganan perkaranya akan mudah. Dari awal tidak jadi disampaikan tidak terjadi bolak-balik perkara. Memang dibuat mengatur secara tegas batas waktu. Nah, kalau koordinasi penyidik dan jaksa, dasar hukumnya pasal 58 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang KUHP. Kenapa dibuat ini? Kami mengenal sekarang hari ini tentang sesuatu yang akan dari teman-teman penyidik. Kalau kita tidak buat pola alur ini, nanti akan terjadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Kapolres, terjadi bolak-balik perkara. Niat kita sama-sama ingin membuktikan atau memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana menjadi terhambat. Kan kita tidak pengen hadapi itu, makanya perlu adanya pola koordinasi. Menurut kami ini kita akan buat seperti ini sehingga nanti mempermudah kita dalam menghadapi masa transisi. Ini seperti sebagaimana diatur dari KUHP, ada yang namanya konsolidasi hasil lidik dulu. Kenapa ada konsolidasi dulu? Karena kita ada komunikasi komunikasi ketika menghadapi perkara-perkara. Karena memang batasan waktu yang diatur di KUHP ini sangat sempit. 7 hari pengiriman SPDP. Pengiriman SPDP di kami akan kami rubah yang dari tidak lagi di prosesnya langsung hari itu. Karena dibatasi waktu 2 hari untuk menerbitkan P16 menuju jaksa. Makanya tanggal ataupun cara-cara formal yang diatur di dalam KUHP itu teman-teman mari kita sama-sama lebih teliti, terutama tanggal, karena di situ diatur tentang harinya. Nah dalam waktu 3 hari setelah diterbitkan P16 atau penunjukan jaksa, langsung dilakukan koordinasi penyidik dengan jaksa. Karena apa? Waktunya berkas perkara itu juga dibatasi di situ 7 hari. Di dalam KUHP. Nah dalam 7 hari itu bisa ditentukan kalau ada koordinasi dengan baik, misalnya dalam perkara-perkara ini memang akan berdampak di perkara-perkara yang mempunyai tingkat kesulitan pembuktian tinggi. Makanya diperlukan koordinasi yang kuat. Nanti itu tugasnya Pak Kasipidum sama para kasubsidi sehingga nanti terjadi pola koordinasi yang baik. Nah dari situ terbit 2 lengkap atau P21 atau pengambilan berkas perkara P19.
Nah ini karena batasan waktunya juga 14 hari lagi nih. Dalam waktu 14 hari. Lewat 14 hari SPDP dikembalikan. Nah harapan kami ditambah 14 hari juga dengan adanya di sini nanti muncul pola koordinasi lagi Pak. Harapan kami di P19 itu penuntut umum dalam memberikan petunjuk juga sekaligus mendampingi koordinasi. Karena kalau tidak ada solusinya, kan kita kalah dengan pelaku tindak pidana kan gitu. Kalau kita meyakini itu tidak benar, kalau memang bukan tindak pidana, ya sudah kita hentikan. Tapi kalau itu memang tidak pidana, harus kita cari solusi. Nah setelah 14 hari, nanti di situ ada 2, 1 lengkap atau belum lengkap. Nah ini belum lengkap pun harus ada koordinasi lagi. Nah disinilah nanti muncul setelah 14 hari berikutnya gelar perkara. Gelar perkara itu nanti diadakan oleh penyidik, yang dihadiri oleh pengawas penyidik dan pengawas penuntut umum. Di sini kan nanti akan terlihat yang tidak profesional penuntut umumnya atau memang ada kesulitan dalam hal pembuktian. Jadi itu juga koreksi bagi kami, bukan di 19 yang ada. Nah ini nanti ada 2, ketika disebut atau terjadi deadlock, tidak terjadi kesepakatan di situ. Sudah ada ahli, sudah ada PH, sudah ada tersangka, sudah ada penuntut umum, sudah ada pengawas penuntut umum, penyidik dan sebagainya. Deadlock, tapi harapan kami tidak deadlock karena masih ada proses. Disitulah fungsi koordinasi yang awal. Disebut penyidik punya kewenangan untuk menyerahkan SK dan barang bukti. Di situ jaksa diambilkan 2 pilihan, perkara itu disidangkan atau dihentikan. Tapi kalau koordinasi ini, kenapa kita bilang fungsi koordinasi itu penting? Harapan kami kan tidak muncul ini. Ini apa yang terakhir? Kalau memang terjadi deadlock atau tidak kesepahaman dalam proses penanganan perkara. Lanjut. Nah ini di pasal 59 yang 1 ada kesetaraan, di mana SPDP dari Mabes dilimpahkannya ke Kejaksaan Agung, dari Polda diserahkannya ke Kejaksaan Tinggi, dari Polres, Kapolres ke Kejaksaan Negeri. Ini diatur di pasal 59. Ini kesetaraan. Lanjut. Nah ini tujuan dari koordinasi, kenapa kamu bilang koordinasi itu penting? Yaitu penyamaan persepsi, saling melengkapi, saling mendukung antara ide dan penuntut umum. Yang pertama yang perlu dipandang perlu adalah ada tidaknya peristiwa pidana. Ini yang paling penting. Yang kedua, membangun konstruksi perkara, pemenuhan alat bukti, penetapan tersangka, penetapan saksi mahkota, karena kewenangan penetapan penyidik mempunyai kewenangan penetapan saksi mahkota, menyepakati tidak keren yang diperlukan dengan tujuan meminimalisir bolak balik berkas perkara. Lanjut. Ini isu pembahasan dalam koordinasi. Yang pertama adalah post-plenty. Ini sebenarnya pembuktian material pertanggungjawaban pelaku. Apabila ada kerugian adalah tentang nilai kerugian akibat tindak pidana dan rencana pemulihan. Terus ada yang ada atau tidaknya urgensi aset tracing, penetapan saksi mahkota, penerimaan pengakuan bersalah dari tersangka, kenapa barang bukti masuk dari sini?
yang baru juga mengatur pidana tambahan tentang perampasan barang bukti. Perampasan barang-barang itu diatur juga, itu di pidana tambahan. Sama tadi pidana alternatif itu masuk dalam pidana pokok. Untuk perampasan masuk dalam pidana tambahan. Lanjut. Nah ini dalam pelaksanaan koordinasi, jaksa peneliti dapat meminta salinan soft copy berita acara pemeriksaan saksi karena keterbatasan waktu. Soft copy dengan kenapa tidak khususnya Kota Semarang kami punya soft copy. Intensitas perkara di Kota Semarang termasuk tinggi, termasuk kejaksaan di Kota Semarang juga. Mengatur tentang kepala kejaksaan ini harus menentukan lengkap berkas, lengkap atau tidaknya berkas perkara. Maka kami juga menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara dari perkara yang ditangani oleh Polda. Sehingga untuk mempermudah fungsi karena intensitas perkara kita lumayan tinggi, kami membutuhkan soft copy. Itu mempermudah fungsi koordinasi. Berita acara pemeriksaan saksi, daya pengali, surat bukti elektronik dan berita acara ini pasti termuat. Saya lihat teman-teman penyidik di Polres Semarang ini dalam koordinasi melihat dengan berkas perkara yang masuk kurang lebih dalam 3 bulan ini kami mempelajari, koordinasi sudah berjalan baik. Polres kemudian sudah baik. 18-19 juga saya cuma sekali rata-rata. Jadi saya lihat di sini fungsi koordinasi sudah berjalan. Selama ini sudah berjalan baik. Kemudian bersama ada penyidik. Ini dalam hal diperlukan jaksa peneliti bersama-sama penyidik dapat melakukan koordinasi melakukan pemeriksaan lapangan, rekonstruksi, pengecekan barang bukti dan atau tindakan lain yang tidak perlu. Itu nanti kesepakatan di dalam koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Lanjut. Terus balik dulu Pak. Ini di sini ada kata dapat ya, tidak wajib. Ini untuk dipahami, bukan berarti dalam materi ini menjadi wajib, tidak. Kenapa kami bunyikan di sini kata dapat? Itu kan kita melihat tadi kasuistis. Mana kira-kira perkara yang memang pembuktiannya susah atau memang membutuhkan alat bukti pendukung sehingga membuktikan sebuah tindak pidana yang terjadi. Lanjut. Ini pembahasan dan waktu penilaian berkas perkara selesai melakukan penyidikan, silakan kepada JPU berselesaikan kopi berkas perkara guna memudahkan koordinasi ini tadi sudah jaksa menentukan sikap lengkap dan berkas disertai petunjuk ini memang di pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Ini 7 hari ini memang juga dituntut. Kenapa kami minta soft copy? Jaksa diberi waktu juga 7 hari yang dulunya 14 hari jadi 7 hari. Lanjut. Nah ini koordinasi pasal penilaian berkas perkara dalam hal penuntut umum menilai berkas perkara yang diterima dan penyidik belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik setelah petunjuk ini tadi. Ini dasar hukumnya pasal 61 ayat 2 KUHP. Melengkapi berkas perkara ini di pasal 61 ayat 3, pasal 61 ayat 1 sama pasal 62 ayat 2 ini bunyi pasal, mungkin bisa dibaca barang-barang ini banyak bunyi pasal, tapi alurnya ada di alur tadi. Nah di sini tergambar ada batasan waktu yang wajib kita taati, karena di situ membunyikan batasan waktu di dalam KUHP. Lanjut. Nah ini harapan kita semua, pelaksanaan tahap 2 berkas lengkap. Dari fungsi koordinasi yang kita laksanakan bersama antara penyidik dan penuntut umum, harapan kami dalam harapan segala penyidik menerapkan laksana penyidik untuk dilakukan itulah mungkin dalam diskusi hari ini yang bisa kami sampaikan Pak. Kenapa kami mengatakan perlunya fungsi koordinasi, melihat batasan waktu yang diatur di dalam KUHP yang kita hadapi saat ini. Seperti tadi di pembukaan kami sampaikan, kalau kita belajar teorinya terlalu jauh, waktu kita habis untuk itu. Tapi yang paling penting hari ini
yang kita hadapi sehari-hari, terutama teman-teman penyidik di pidana umum, itu kan kita hadapi setiap hari. Fungsi koordinasi sangat penting untuk mengantisipasi masa transisi. Di masa transisi ini dengan perubahan itu yang paling utama mempelajari tentang, ini mohon maaf kita diskusi bersama, di ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan itu mengatur. Dari ketentuan peralihan itu kita bisa melihat sama, selain itu tugas-tugas direktif yang diberikan dalam undang-undang. Kalau memang peraturan pelaksanaannya belum ada, kita masih menggunakan ketentuan peralihan itu menjadi tidak terlaksana, kita masih menggunakan ketentuan hukum acara yang lama. Tetapi kalau memang sudah diatur di dalam peraturan pelaksanaannya tidak mempunyai tugas direktif, kita laksanakan aturan yang baru. Terhadap tempus delicti tindak pidana, kita menggunakan asas lex favorio terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum tanggal 2 Januari. Nah itu hal-hal yang sekiranya urgent untuk kita hadapi dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari di dalam masa transisi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf Pak, Ibu sekalian yang ada di sini. Sekali lagi kami bukan menggurui, bukan mengajar atau sebagai narasumber. Ini kita sama-sama diskusi bersama. Kalau saya bilang sama anggota, saya tidak benar dalam kata-kata saya. Supaya tahu benar atau tidaknya, baca buku dulu kan itu. Kalau kita nggak baca buku nggak akan tahu kita benar atau tidaknya apa yang disampaikan. Karena kita hari ini semuanya tadi seperti disampaikan di awal, mulai dari nol semua, bareng-bareng kita belajar, kita diskusi. Saya minta untuk kasih Pidum dan teman-teman di Pidum nanti bisa membuka ruang diskusi. Harapan kami penegak hukum tidak kalah dengan pelaku tindak pidana, tetapi tetap kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak menzalimi orang. Ketepatan kita, dasar kita tidak menzalimi orang adalah alat bukti yang kuat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Kapolda Bes atas waktu yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ada tanya jawab. Kalau tanya jawab ini kita diskusi bersama Mas. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh